Nama Rumah Hantu Darmo sudah lama melekat dengan berbagai cerita horor yang beredar di Surabaya. Bagi sebagian orang, rumah ini dikenal karena kesan angkernya. Sementara bagi yang lain, ia menjadi tempat yang selalu dikaitkan dengan kisah-kisah ganjil yang sulit dijelaskan secara logika. Dari cerita warga sekitar hingga pengalaman orang-orang yang sengaja datang untuk uji nyali, rumah ini seakan masih memiliki penghuni, meskipun bangunannya sendiri sudah lama kosong. Cerita tentang Rumah Hantu Darmo berkembang ke berbagai arah. Ada yang meyakini bahwa rumah ini menyimpan sejarah kelam yang berkaitan dengan keluarga pemiliknya. Ada pula yang menghubungkannya dengan praktik pesugihan dan peristiwa tragis yang terjadi setelahnya. Setiap versi terdengar meyakinkan bagi yang mempercayainya, meskipun kisahnya sering berbeda-beda. Namun, satu hal yang membuatnya tetap dibicarakan adalah kesan bahwa ada bagian dari kisah rumah ini yang belum pernah benar-benar terungkap secara tuntas. Dalam video kali ini, kita akan mencoba menelusuri kembali bagaimana semuanya bermula. Benarkah ada tragedi besar yang pernah terjadi di dalamnya, atau cerita-cerita itu tumbuh karena rumah ini dibiarkan kosong terlalu lama? Dan apakah misterinya benar-benar berasal dari kejadian nyata atau justru dari cerita khayalan masyarakat? Untuk menemukan jawabannya, kita perlu melihat dari sejarahnya hingga seluk-beluk berdirinya bangunan ini agar kita bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi. Untuk menjawab semua pertanyaan itu, kita perlu kembali ke masa ketika rumah ini belum dikenal sebagai tempat angker. Jauh sebelum cerita-cerita misterius beredar, Rumah Hantu Darmo hanyalah sebuah hunian mewah yang dibangun di kawasan elit Surabaya pada era 1980-an. Pada masa itu, kawasan Darmo dikenal sebagai salah satu area bergengsi, dihuni oleh keluarga-keluarga berada dan pebisnis sukses. Bangunan ini dirancang dengan ukuran yang jauh lebih besar dibanding rumah-rumah di sekitarnya. Halamannya luas, struktur bangunannya kokoh, dan desainnya mencerminkan gaya arsitektur yang populer pada zamannya. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, rumah ini dimiliki oleh sebuah keluarga yang cukup terpandang. Aktivitas di dalamnya pada awal-awal pembangunan berjalan sebagaimana rumah tangga biasa. Namun seiring berjalannya waktu, kabar mengenai keluarga tersebut mulai jarang terdengar. Perubahan mulai terasa ketika rumah itu mendadak tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Gerbangnya tertutup rapat, halaman mulai tidak terawat, dan lampu yang biasanya menyala pada malam hari tidak lagi terlihat. Pada waktu itu, belum ada cerita mistis yang berkembang. Yang muncul pertama kali justru rasa heran. Mengapa rumah sebesar itu tiba-tiba kosong? Apakah pemiliknya pindah atau terjadi sebuah masalah keluarga? Pertanyaan-pertanyaan sederhana ini menjadi awal dari berbagai spekulasi yang kemudian berkembang lebih jauh. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada Rumah Hantu Darmo semakin terlihat jelas. Rumah tersebut mulai terlihat semakin rusak tanpa ada upaya perbaikan. Beberapa bagian atap tampak terbuka, jendela terlihat gelap dan kotor, serta suasana di sekitarnya terasa berbeda, terutama saat malam hari. Sebenarnya, kondisi seperti ini bisa saja terjadi pada bangunan manapun yang lama tidak dihuni. Namun, karena rumah ini sudah lebih dulu menyisakan tanda tanya, perubahan fisiknya justru memperkuat keyakinan masyarakat bahwa pasti ada sesuatu yang tidak beres di dalamnya. Seiring waktu, terdapat cerita yang beredar bahwasanya keluarga pemilik rumah disebut-sebut melakukan perjanjian dengan kekuatan gaib demi mendapatkan kekayaan dan kesuksesan yang kemudian menuntut balasan ketika kesepakatan itu dilanggar atau tidak lagi dipenuhi. Bagian paling tragis dari versi pesugihan ini adalah kisah tentang akhir nasib keluarga pemilik rumah. Ada cerita yang menyebut mereka meninggal secara mengenaskan dalam sebuah tragedi kecelakaan. Ada pula yang mengatakan satu persatu dari mereka mengalami kematian yang tidak wajar. Detailnya sering berbeda tergantung siapa yang menceritakan, tetapi garis besarnya selalu sama. Keluarga tersebut dinyatakan menghilang tanpa sebab yang jelas.
Selain kisah pesugihan yang paling sering dibicarakan, ada beberapa versi lain yang mencoba menjelaskan misteri rumah hantu Darmo dari sudut pandang berbeda. Salah satunya adalah cerita yang mengarah pada konflik bisnis atau masalah keuangan. Dalam versi ini, keluarga pemilik rumah disebut mengalami kerugian besar atau persoalan hukum yang membuat mereka harus meninggalkan properti tersebut. Rumah itu kemudian terbengkalai karena proses hukum yang panjang atau sengketa warisan yang tidak kunjung selesai. Ada juga warga sekitar yang berpendapat bahwa rumah tersebut hanya menjadi korban situasi. Ketika pemiliknya pindah atau meninggal dunia, ahli waris mungkin tidak sepakat mengenai pengelolaannya. Dalam kondisi seperti itu, sebuah rumah bisa saja dibiarkan kosong selama bertahun-tahun sambil menunggu keputusan hukum. Menariknya, versi-versi yang lebih rasional ini tidak pernah sepopuler kisah pesugihan. Cerita tentang konflik bisnis atau sengketa warisan memang masuk akal, tetapi perhatian publik tetap lebih banyak tertuju pada cerita yang bernuansa horor. Seiring berkembangnya berbagai versi cerita, pengalaman pribadi mulai mengambil peran besar dalam memperkuat kesan angker rumah hantu Darmo. Menurut kesaksian warga sekitar, mereka seringkali mendengar suara langkah kaki dari dalam, bunyi seperti pintu tertutup atau bayangan samar di lantai atas. Tidak semua orang mengalami hal yang sama, tetapi setiap kisah yang terdengar begitu menarik rasa penasaran. Memasuki era media sosial dan YouTube, rumah hantu Darmo semakin sering dijadikan lokasi konten eksplorasi malam. Banyak kreator datang dengan kamera, senter, dan peralatan dokumentasi untuk merekam suasana sekitar rumah. Sebagian memilih merekam dari luar pagar, sementara yang lain mencoba mendekat untuk mendapatkan sudut gambar yang lebih dramatis. Dalam beberapa video yang beredar, terdengar reaksi spontan para YouTuber ketika menangkap suara yang tidak mereka pahami atau ketika kamera mereka seperti menangkap bayangan sekilas. Ada momen-momen hening yang membuat penonton ikut tegang, terutama ketika suasana sekitar benar-benar sunyi. Namun di sisi lain, ada juga video yang menunjukkan bahwa tidak terjadi apa-apa selain suasana malam yang memang secara alami terasa mencekam. Perbedaan hasil inilah yang justru membuat topik ini terus menarik untuk diangkat ulang oleh kreator lain. Fenomena uji nyali ini perlahan mengubah rumah hantu Darmo menjadi semacam ikon konten horor lokal. Setiap kali ada video baru yang diunggah, penonton kembali berdiskusi di kolom komentar, membandingkan pengalaman, bahkan saling berbagi cerita pribadi. Interaksi ini membuat cerita tentang rumah tersebut tidak pernah benar-benar padam. Ia terus diperbarui, dibicarakan, dan ditafsirkan ulang melalui sudut pandang generasi yang berbeda. Pada akhirnya, pengalaman warga dan dokumentasi para YouTuber memperkuat citra rumah ini sebagai tempat yang menyimpan misteri, terlepas dari apakah kejadian-kejadian itu bisa dijelaskan secara logis atau tidak. Yang jelas, semakin banyak orang datang dengan harapan menemukan sesuatu yang aneh, semakin besar pula kemungkinan setiap detail kecil dianggap sebagai tanda. Dan dari sinilah legenda rumah hantu Darmo terus tumbuh, bukan hanya dari cerita lama, tetapi juga dari pengalaman-pengalaman baru yang terus bermunculan. Ini rumah. Setelah menelusuri dari awal hingga akhir, kita bisa melihat bahwa rumah hantu Darmo bukan sekadar rumah kosong yang ditinggalkan pemiliknya. Ia pernah berdiri sebagai hunian mewah di kawasan elit, menjadi simbol keberhasilan pada masanya, lalu perlahan ditinggalkan tanpa penjelasan yang jelas. Kekosongan itu memunculkan berbagai cerita, mulai dari dugaan tragedi keluarga, konflik kepemilikan, hingga kisah pesugihan yang paling sering dipercaya. Pengalaman warga, uji nyali, dan konten para kreator semakin memperkuat citranya sebagai legenda urban yang terus hidup hingga hari ini. Pada akhirnya, misteri rumah ini mungkin bukan hanya tentang apa yang pernah terjadi di dalamnya, tetapi tentang bagaimana cerita itu tumbuh, diwariskan, dan dipercaya. Selama masih ada pertanyaan yang belum terjawab, kisah seperti ini akan selalu menarik untuk dibongkar kembali. Dan rumah hantu Darmo hanyalah satu pintu dari banyak cerita lain yang tersembunyi di balik bangunan-bangunan lama. Sampai jumpa di kisah selanjutnya saat kita kembali menelusuri sejarah, cerita, dan misteri yang belum sepenuhnya terungkap.